pertama kita klik file, lalu new project, pilih Java application, dan kita beri nama project sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk nama, kita tidak boleh pakai spasi, melainkan menggunakan garis bawah. Ya, contohnya seperti ini. Lalu klik finish. Selanjutnya, klik kanan di bagian ini, pilih new, G-frame form. Nah, di sini saya beri nama aplikasi beasiswa. Lalu klik finish. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung mendesain. Di sini kita letak label sebanyak yang kita butuhkan, lalu letakkan tag file, dan yang terakhir button. Untuk label 1 kita beri nama aplikasi beasiswa. Label 2 kita beri nama nilai MTK. Label ketiga kita beri nama nilai bahasa Indonesia. Label keempat kita beri nama nilai bahasa Inggris. Label 5 kita beri nama nilai rata-rata. Label 6 kita beri nama hasil. Selanjutnya, untuk tag field dikosongkan aja. Caranya klik kanan pada mouse lalu edit text, dan kita bisa langsung hapus. Like echoes fade, still they linger like a song. In our minds that boldly play, you're right, yet we know they can't belong. Old photo fill the grass in a dusty box, still they linger like a song. In our minds that boldly play, yet we know they can't belong. Old photographs in a dusty box, love notes scribbled on. Terakhir, untuk button kita ganti nama menjadi proses. Caranya klik kanan lalu edit text, dan kita bisa langsung ganti. Jika sudah semua, pada tag field kita ubah variabel name-nya supaya mempermudah identifikasi dan pemahaman kodenya.
pertama, kita ubah variabel name-nya. Nah, jadi seperti inilah tampilan desain aplikasi beasiswa yang sudah kita buat tadi. Langkah seterusnya yaitu pengodingan. Caranya, klik tombol proses sebanyak 2 kali. Lalu pada bagian ini kita bisa langsung mulai pengodingannya. Di sini saya menggunakan double karena untuk mengonversi nilai dari text field ke tipe double untuk perhitungan.
Setelah pemrograman selesai, kita bisa langsung jalankan. Caranya, klik debug lalu pilih debug file. Kalau outputnya sudah keluar, itu berarti pemrogramannya sudah berhasil. Terima kasih karena sudah menonton videonya sampai habis. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan saya tadi, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.